Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudari dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan tentang pertanyaan para murid mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Itulah yang akan kita renungkan. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan, kita awali dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan ini berbuah masak di dalam diri kami dan dapat kami laksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat kami bagikan kepada sesama kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca teks ini secara langsung, kita berpikir bahwa bacaan ini berbicara mengenai jabatan atau status. Berbicara mengenai jabatan atau status, dari dulu sampai sekarang, manusia selalu memperebutkan jabatan. Misalnya, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, atau pemilihan anggota DPR. Jabatan bukan berarti sesuatu yang jahat atau buruk. Akan tetapi, proses memperoleh jabatan atau status atau martabat itu yang perlu dilihat. Dalam proses ini, seringkali orang saling menjatuhkan, saling fitnah, dan kadang berujung perselisihan atau pertengkaran. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita sebagai pengikut Yesus yang seharusnya. Pengajaran Yesus dimulai ketika muncul pertengkaran di antara para muridnya. Sebagai manusia, nampaknya secara diam-diam mereka memperebutkan jabatan di antara mereka. Mengapa para murid berpikir demikian? Dalam pembacaan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa murid-murid Yesus belum mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini. Mereka masih dipengaruhi pemikiran bangsa Israel dulu, bahwa Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja yang besar dan semua pemerintahan tunduk padanya. Mereka hanya mengerti jabatan di dunia ini saja. Hal ini diketahui Yesus, sehingga Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar." Mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil?
Kita tahu bahwa sifat seorang anak kecil itu polos, jujur, tulus, dan memiliki sifat ketergantungan pada orang yang mendidik dan membesarkannya. Mereka jarang mengandalkan kemampuannya sendiri. Jika menginginkan sesuatu, pasti meminta orang yang paling dekat dengan dia atau meminta izin terlebih dahulu. Seorang anak kecil akan selalu meniru, menuruti, dan tidak jarang melakukan apa yang disuruh oleh orang yang lebih tua. Lalu yang kedua, keselamatan Allah ditujukan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang, khususnya bagi mereka yang lemah, yang sakit, yang miskin, serta orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat. Maka dari itu, tujuan Yesus mengambil seorang anak kecil untuk mengajar para murid karena perdebatan mereka itu, yaitu mengangkat martabat orang yang tidak memiliki peran penting di dalam kehidupan sosial. Anak kecil yang tidak dianggap justru dipakai oleh Yesus untuk memberikan contoh, yakni bersikap tulus, jujur, mau terbuka bagi siapapun, dan mau melayani dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi penekanan dalam bacaan Injil ini dimaksudkan kepada murid-murid Yesus untuk datang mencari dan menyambut orang yang belum bisa berbuat apa-apa, serta orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat. Kuasa bukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri, melainkan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hal yang dapat kita pelajari dari bacaan ini yakni yang pertama, melayani orang yang membutuhkan, menyambut mereka seperti seorang anak kecil yang akan selalu memberi pengajaran dan pelayanan, jujur dan mau terbuka bagi siapapun. Yang kedua, mari kita merendahkan hati untuk saling mengisi satu sama lain, seperti seorang anak kecil bukan menjadi anak kecil namun memiliki sifat polos, jujur, terbuka, sebagai kesiapan untuk belajar, diberi arahan, dinasehati, saling membangun dalam persekutuan kita, sehingga hidup kita selalu diberkati Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga menyadari bahwa sebuah jabatan itu bersifat melayani, bukan mencari keuntungan diri? Andalah yang menjawabnya. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan ini dapat berguna bagi kami dan dapat kami teruskan kepada sesama kami. Berkatilah kami dalam kegiatan kami berikutnya. Semoga rahmat-Mu senantiasa menuntun kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepadamu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.